Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikor Hadatul IC, izin mempresentasikan hasil ujian praktik untuk pemain Natural Language Processing. Jadi pada ujian praktik ini saya membuat program dengan judul identifikasi komentar Instagram cyberbullying berdasarkan sentimen analisis menggunakan algoritma naik Bayes. Nama saya Faikor Hadatul IC dari kelas Fibonacci. Semoga bisa menjawab semua yang dibutuhkan untuk penilaian ujian praktik NLP. Untuk latar belakang dan tujuan dari program ini, itu cyberbullying itu merupakan hal yang saat ini sering terjadi, terutama pada fitur komentar sosial media. Tak jarang pengguna sosial media itu enggan membuka fitur komentar untuk menghindari komentar negatif. Saya ingin melakukan identifikasi komentar positif dan negatif terhadap suatu komentar pada salah satu postingan Instagram. Untuk dataset yang saya gunakan itu dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu dikumpulkan dari postingan pada Instagram, kemudian dilabeli secara manual oleh pemilik dataset dengan label positif dan negatif. Dengan jumlah total dataset itu 400 komentar dengan masing-masing sentimen itu berjumlah 200 komentar. Sentimen pada dataset ini ada dua, yaitu komentar positif dan juga komentar negatif. Jumlah komentar positifnya itu ada 200 komentar dan juga negatifnya juga ada 200 komentar. Kemudian untuk pre-processing data ada case holding, filtering, word normalization, dan juga stemming. Seperti yang sudah kita pelajari bersama dengan coach, case holding ini untuk menghilangkan bagian-bagian tertentu. Dan filtering itu stop word removal, word normalization itu untuk mengubah kata-kata slang atau kata-kata gaul yang biasa digunakan sehari-hari menjadi kata yang lebih formal dan normal. Stemming itu menghilangkan prefiks dan sufiks dari suatu kata. Dan ya, nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut pada IPNB yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian untuk feature extraction-nya, kita lakukan yang pertama itu engineering dulu, baru kita ekstraksi, baru setelah kita ekstraksi, kita akan memilih feature-feature-nya dengan menggunakan feature selection. Model yang digunakan itu adalah machine learning algoritma naik Bayes. Naik Bayes itu metode yang cocok untuk klasifikasi biner dan juga multiclass. Metode yang juga dikenal sebagai naik Bayes classifier ini itu menerapkan teknik supervised klasifikasi objek di masa depan. Tujuan metode ini untuk mengklasifikasikan probabilitas berdasarkan pembelajaran mesin atas probabilitas lain. Model ini tuh punya beberapa keunggulan. Pertama, sederhana dan mudah diterapkan. Kemudian juga dia tidak membutuhkan banyak data dan pelatihan. Dia menangani data kontinu dan discrete, sangat scalable dengan jumlah prediktor dan titik data, serta cepat dan dapat digunakan untuk membuat prediksi real time. Metode ini tuh dipilih karena dia tuh dapat memastikan suatu dataset sekaligus memprediksi kelas untuk input baru, sesuai dengan tujuan dan latar belakang yang saya sebutkan di awal tadi. Di mana dataset yang saya gunakan itu tidak memiliki terlalu banyak data, yaitu hanya 400 data, dan juga sudah berlabel atau bersentimen, yaitu sudah dibagi menjadi komentar negatif dan juga komentar positif, sehingga sudah termasuk ke dalam supervised learning. Berarti dapat dikatakan bahwa metode ini merupakan metode yang paling sesuai. Oke, kita akan langsung ujian praktik saya. Jadi ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, mengenai latar belakang dan tujuan, kita langsung masuk saja kepada seksi yang ini, yaitu saya sudah mengimport beberapa library untuk mempermudah dan juga membuat kita bisa lancar dalam running program. Kemudian kita juga install library Sastrawi dan juga Stopword dan sebagainya. Kemudian ini datasetnya, saya langsung memasukkan linknya saja pada ini, pada collab, supaya tidak perlu di-download ulang dan di-upload ulang. Kemudian kita juga melihat datanya. Di sini ada 400 data dengan ada 2 sentimen, yaitu negatif dan juga positif. Kemudian untuk info data itu sendiri ada ID, ini ID, kemudian ada
sentimen, sentimennya berupa negatif dan juga positif, kemudian ada Instagram comment text itu sendiri. Dan jumlah komentar tadi ada 400 data yang terdiri dari positifnya itu 200 dan juga negatifnya itu juga 200. Kemudian kita juga bisa melihat distribusi kategori komentar Instagram, yaitu positif 200 komentar, negatif itu ada 200 komentar juga. Kemudian untuk kita langsung masuk ke text preprocessing. Yang pertama ada case folding. Yang pertama itu kita buat dulu fungsinya yang untuk mengubah teks menjadi lowercase, untuk menghapus link, menghapus angka, menghapus karakter tanda baca, dan juga menghapus username. Di sini kita coba dulu pada data 0, yaitu data yang paling atas. Itu raw datanya username, masih ada tanda baca, terus huruf kapital dan sebagainya. Kemudian setelah melakukan case folding, username dan juga tanda baca sudah hilang, namun tetap berada dalam konteks. Kemudian ada word normalization, kita menggunakan keynorm yang tersedia. Kemudian kita juga melakukan filtering, stop word removal, yaitu yang pertama kita buat fungsi dulu. Untuk langkah stop word removal, stop word-nya itu saya tambahin username. Kemudian kita coba langsung dari raw sample tadi ke stop word removal. Di sini sudah beberapa ada kata yang hilang. Kemudian stemming, kita kembali membuat fungsi untuk langkah stemming pada bahasa Indonesia. Kemudian dari raw data ke stemming, di sini sudah mulai hilang beberapa prefix dan sufiksnya. Kemudian kemudian kita gabungkan semua teks preprocessing tadi menjadi suatu pipeline. Kita gabungkan dari case folding, text normalize, remove stop words, stemming, menjadi satu definisi, yaitu text preprocessing process, dan kita masukkan ke dalam clean text. Di sini saya tadi sudah run dengan time sekitar 5 menit. Setelah itu baru kita munculkan kembali datanya. Nah, di sini datanya dia sudah ada clean text-nya. Kolomnya udah bertambah menjadi 4 dari Instagram comment text. Di sini kita udah bersihkan menjadi clean text. Setelah itu baru kita bisa melakukan feature engineering. Yang pertama itu kita pisahkan dulu kolom fitur dengan target. Yang pertama itu X untuk clean text, dan yang kedua untuk Y-nya itu data sentimen itu sendiri, yaitu positif dan juga negatif. Kemudian kita melakukan feature extraction menggunakan TF-IDF. Kita lihat dulu jumlah fiturnya ada sekitar 2715. Terus kita lihat juga fitur-fitur apa aja yang ada dalam korpus kita. Dan kita lihat matriksnya, jumlah token, supaya data ini sebenarnya sudah siap ya dimasukkan ke dalam proses modelan. Cuman kita juga bisa lihat kalau misalnya ditampilkan semua fiturnya seperti ini, kemudian kita melakukan feature selection dengan menggunakan chi-squares. Jadi itu pertama, setelah kita mengubah data tabular TF-IDF tadi menjadi array supaya bisa dijalankan seleksi feature-nya. Kemudian kita urutkan dia 10 features with highest. Jadi chi-squares dengan feature dengan nilai chi-squares yang paling tinggi itu yang akan dipilih gitu. Jadi setelah awalnya itu ada sekitar 2715, kemudian kita kurangi 1000, kemudian kita tampilkan di sini nilainya berdasar dan juga feature-nya. Kemudian setelah ini kita atur, kita urutkan dengan feature dengan nilai chi-squares yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Kemudian kita menampilkan mask pada feature yang diseleksi. False itu berarti feature-nya tidak terpilih, dan true itu artinya feature itu terpilih untuk kita masukkan ke dalam model nanti. Ini yang terpilih. Kemudian
kita juga bisa melihat vocabulary yang dihasilkan oleh TF-IDF tadi. Setelah kita buat dulu dictionary kosong, baru nanti diiterasi untuk mengulangi collab vocab yang dihasilkan oleh TF-IDF. Kemudian kita cek apakah fitur termasukkah fitur yang diseleksi. Kalau iya, itu nanti dia akan disimpan ke dalam dictionary kosong tadi, yaitu keybase feature. Di sini kita bisa lihat. Kemudian setelah itu kita tampilkan kembali fitur-fitur yang sudah diseleksi beserta nilai vektornya. Kemudian baru kita melakukan modeling. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita menggunakan algoritma naive Bayes. Di sini kita salah satu algoritma yang supervised learning ya, karena datanya sudah berlabel. Di sini kita langsung membuat test size-nya itu 0,2 atau artinya itu 20% untuk data uji dan juga 80% untuk data latih dengan random state-nya sekitar 10. Setelah kita run, kemudian kita menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label pada data uji. Kemudian kita juga menampilkan hasil prediksi label dari model. Ini ada hasil prediksinya. Kemudian kita tampilkan juga data sebenarnya. Baru kita melakukan model evaluation. Jadi ada prediksi benar dan juga prediksi yang salah. Jadi hasil prediksi ini ada yang benar dan juga ada yang salah. Dengan ternyata jumlah prediksi benarnya itu ada 73 dan kesalahannya itu ada 7. Dengan akurasi pengujiannya 91,25%. Kemudian kita cross validation lagi untuk memilih beberapa teknik cross validation, kita bisa pilih sendiri. Jadi kita bisa tampilkan lagi akurasi pada setiap split. Ini ada angkanya. Dan rata-rata akurasi pada cross validation-nya itu adalah 0,9125, masih sama. Kemudian di sini saya juga menambahkan deployment yang bisa mengklasifikasi, mengidentifikasi apakah suatu komentar tersebut masuk ke dalam komentar positif ataupun komentar negatif. Awalnya kita melakukan text preprocessing dulu pada text input, kemudian kita definisikan TF-IDF, baru dilakukan prediksi. Di sini saya akan memasukkan komentar, misalnya kamu jelek. Nah, di sini hasil prediksi itu mengatakan bahwa kamu jelek ini tuh termasuk ke dalam komentar negatif, gitu. Dan terakhir kita untuk memudahkan dalam pengambilan kesimpulan, saya mengimport library word cloud yang digunakan untuk melihat secara visual kata-kata apa saja yang paling sering muncul di kedua sentimen. Pertama kita download dulu gambarnya, kemudian kita tampilkan untuk yang label komentar negatif. Pada komentar negatif ternyata banyak sekali kata-kata yang buruk seperti plakot, otak, arti kayak gini, dan username-nya. Yang artinya ketika orang ingin melontarkan komentar buruk, mereka lebih banyak untuk mengetek langsung orangnya dengan tujuan-tujuan tertentu yang sudah jelas tidak baik. Kemudian pada komentar positif kita bisa lihat di sini ternyata kata-kata yang paling sering digunakan itu di sini ada cantik, ada ibu, Allah, ada ganteng, ada dia juga bawa-bawa keluarga dan sebagainya. Jadi kesimpulannya itu dari pengujian di atas itu mendapatkan hasil akurasi tertinggi sebesar 91,25% pada komposisi, 80% data latih dan juga 20% data uji. Kita kembali lagi pada PowerPoint. Di sini kita tampilkan kembali performa model tadi, di mana akurasi pengujiannya itu 91,25%. Dan juga kesimpulannya itu akurasinya menurut saya cukup tinggi, dan juga di sini ada kata-kata yang paling sering dilontarkan ketika orang ingin memberikan komentar positif dan juga komentar negatif. Baik, mungkin sampai sini saja presentasi dari saya. Semoga bisa menjawab semua penilaian untuk ujian praktek NLP.
Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.